Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, kita terus berjuang di dunia ini, mengikuti perjalanan suasana pandemi ini. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, saudara-saudara, tatanan-tatanan yang runtuh di dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara hubungan sosial, tetapi saya kira begitu banyak budaya-budaya yang berubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Luar biasa, saudara, kita ada di sebuah era yang disebut new dimension. Ya, satu dimensi yang lain daripada yang lain. Yang belum pernah kita temui, yang belum pernah kita impikan, belum pernah kita rasakan. Inilah kita hari ini dengan penyesuaian diri terhadap keadaan ini, saudara, yaitu yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, khotbah-khotbah juga berubah. Ya. Saya kira begitu banyak khotbah-khotbah yang berubah, ya, para hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, ya, Alkitab, firman Allah yang compatible, ya, yang cocok dengan keadaan hari ini. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini berbicara tentang daya tahan, bicara tentang tetap kuat. Nah, tema kita hari ini juga lain, saudara-saudara, ya. Tema kita hari ini adalah yaitu rapid test. Rapid test tentu bukan secara fisik, tapi rapid test secara rohani. Coba kita baca Alkitab kita sekarang. Oke. Lukas pasal 7 ayat yang ke-36. Kita baca dulu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Lalu Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Pendeta Aris akan membaca beberapa ayat selanjutnya. Silakan, ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Oke, saudara-saudara, dikatakan bahwa seorang Farisi, ya, nanti kita akan belajar nih tentang orang Farisi, mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Nah, saya mencatat begini, saudara-saudara, adalah satu anugerah jika Tuhan Yesus berkenan masuk ke dalam kehidupan kita. Adalah satu anugerah, saudara-saudara, jika Tuhan mau masuk ke dalam rumah kita. Dan saya percaya bahwa tentu ini adalah impian kita, saudara-saudara, bahwa Tuhan masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam keluarga kita, masuk ke dalam komunitas kita, masuk ke dalam gereja kita selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya, sebab kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka urusan kita di dunia ini sampai kepada akhirat, itu pasti terjamin. Oke? Adalah satu anugerah jika Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, coba kita lihat tentang orang Farisi ini. Siapakah orang Farisi ini? Orang Farisi adalah orang yang bertugas menjelaskan Taurat secara mendetail, ya, secara, saudara, ya, dia tugasnya adalah bagaimana menjabarkan daripada hukum Taurat itu secara detail kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana keadaan mereka, saudara-saudara,
Saya belajar begini, mereka adalah kelompok kelas 1. Para pemimpin secara rohani. Orang-orang yang menduduki rating 1 secara rohani di dalam agama Yudaisme. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sangat baik akan Taurat, titik komanya mereka tahu. Ya, orang-orang yang sangat tahu aturan-aturan di dalam menjalankan hukum agama. Mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa di dalam menafsirkan kitab Taurat. Orang-orang yang menduduki level atas secara rohani. Ya, khususnya di di Bait Allah, saudara-saudara, di mana menjadi pusat daripada seluruh keagamaan, kegiatan keagamaan orang Israel, the time, pada waktu itu. Nah, rating 1 ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana akhir perjalanan mereka? Apakah mereka masuk surga atau tidak? Wah, ini aneh saudara ya. Sama kalau kita bilang begini, siapa dia? Hamba Tuhan, sudah bertobat atau belum? Kan pertanyaannya tidak masuk akal. Mereka ini adalah orang yang rating 1 secara rohani, saudara ya. Tetapi pertanyaan ini menggelitik, apakah mereka masuk surga atau tidak? Coba kita lihat, saudara-saudara, jenis-jenis orang Farisi. Yang pertama adalah orang yang menyombongkan kebaikannya. Lukas pasal 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Sombong kali kau, kata orang Batak. Ya. Dia adalah orang yang betul-betul menyombongkan kebaikannya secara rohani. Coba kita lihat. Menuntut penafsiran Taurat yang paling keras secara harafiah, hurufiah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, orang yang berdosa dirajam dengan batu. Mereka menuntut orang melakukan hukum Taurat. Itu secara sangat mendetail. Pelaksanaan Taurat, saudara-saudara, harus dilakukan. Apalagi yang berhubungan umpamanya tentang Sabat. Ya, sekali lagi saudara, hari Jumat malam matahari terbenam sampai Sabtu malam matahari terbenam itu adalah Sabat day, hari Sabat, di mana tidak boleh orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum Sabat. Seperjalanan Sabat, ya, mengangkat sesuatu dan selanjutnya. Bahkan ketika Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat, dia sangat dikecam. Pasti dia bukan nabi karena dia melanggar hukum Sabat. Ya, menyembuhkan orang pada hari Sabat pun tidak boleh. Seperti itu. Dan bahkan mereka ini adalah orang-orang yang cenderung memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain yang mengalami sesuatu. Ada orang buta di pinggir jalan, murid-murid Yesus yang terpengaruh dengan agama Yudaisme langsung bilang begini, siapa yang berdosa, orang tuanya atau orang ini? Cenderung untuk menghakimi orang lain. Makanya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang memiliki roh Farisi. Ya, ketika ada orang mengalami sesuatu, kecenderungan kita adalah dosanya apa? Ya, orang Farisi ini adalah orang yang senang untuk berpura-pura. Pura-pura rohani, pura-pura suci. Ya, makanya begitu banyak saudara saya memperhatikan orang-orang ketika dia duduk di bawah, dia ketawa. Begitu disuruh doa, mari berdoa. Kenapa berubah? Ya. Satu kali Mami Maimunah, Ibu Maimunah, ketemu dengan seorang pendeta dari denominasi mereka, sinode mereka di Amerika. Seorang ibu, dan ibu itu dari jauh lihat, Mami dia, lari dia, oh dia peluk Mami dan tertawa terbahak-bahak.
Mami ini heran-heran. Hei, kenapa kamu berubah? Maksudnya, loh, kalau di Indonesia kamu begitu jaga wibawa. Image-nya itu dijaim, saudara ya. Ketawa itu ada metodenya kalau ketawa. Dia bilang, Mam, itu kan kalau di Indonesia kita mesti jaga wibawa. Kalau di sini kan bebas. Sedang Tuhan, orang Farisi itu suka sekali berpura-pura. Maka Tuhan mengatakan kepada mereka orang-orang munafik. Mereka mendudukkan adat istiadat lebih tinggi daripada Taurat. Mari kita lihat, apa kata Tuhan tentang orang Farisi ini? Ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedih sekali, saudara. Kok siapa mau masuk surga? Kalau orang yang rohaninya sudah sampai ke level tertinggi ini belum memenuhi kriteria masuk ke dalam surga, kok siapa tuh mau masuk surga? Tapi ini kata Tuhan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Makanya pelajaran ini saudara-saudara begini, Anda tidak boleh melihat seseorang dan bilang dalam hati, saya ingin sama dengan Bapak Pendeta, rohaninya. Tidak boleh, saudara. Karena yang Tuhan mau adalah kita harus sama seperti Kristus. Katakan amin. Target kita bukan orang. Target kita ialah Tuhan. Katakan amin. Maka apa yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab, itulah yang harus kita kerjakan. Kalau target saudara adalah manusia, dan orang yang menjadi target saudara tidak masuk surga, Anda akan ikut. Oke? Nah, coba kita lihat ini. Mereka ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang melayani secara luar biasa. Luar biasa, saudara. Pelayanan mereka, bahkan Tuhan bilang menyeberangi lautan untuk memenangkan orang. Ya, tetapi saudara, ternyata bahwa ajaran mereka adalah ajaran palsu. Atau apa yang mereka ajarkan, mereka tidak lakukan. Ya, akibatnya apa, saudara-saudara? Tidak masuk surga. Gagal untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Enggak kedengaran, saya baca aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Perhatikan yang saya besarkan itu agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara-saudara, kenapa Tuhan bilang agamamu? Apakah Tuhan Yesus tidak percaya kepada Taurat? Bapak Ibu, Tuhan Yesus percaya kepada Taurat. Ya, karena Matius pasal 23 ayat 3, Tuhan bilang begini, lakukan yang mereka ajarkan. Oh, jadi pengajarannya ahli Taurat dan orang Farisi ini benar, harus dilakukan. Ya, kenapa mereka dianggap pengajar palsu? Karena mereka mengajarkan dan mereka tidak lakukan. Lalu Tuhan berkata, Matius pasal 5 ayat 18, 1 iota atau 1 titik tidak akan hilang dari kitab Taurat. Tuhan percaya kepada Taurat. Ya. Ayat yang ke-19. Saudara-saudara, siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat menduduki tempat tinggi di dalam kerajaan Allah. Ya. Siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat menduduki tempat tinggi dalam kerajaan Allah. Bahkan seringkali saudara-saudara, Tuhan itu mengutip akan Taurat di dalam ajaran-ajarannya. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi Tuhan itu percaya kepada Taurat. Lah, kenapa sekarang Tuhan berkata agamamu? Ya,
Bapak Ibu, karena mereka di dalam menjalankan agamanya, ya, mereka mengajarkan yang menyimpang. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman tanpa rasa. Ya, yang mereka jalankan adalah tradisi-tradisi, budaya-budaya, iman tanpa rasa. Saya kira mungkin ini pertama kali saudara mendengarkan istilah ini, ya. Iman tanpa rasa. Saya pun menemukan istilah ini, iman tanpa rasa. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen sekarang yang menjadi Kristen tanpa rasa. Kekristenan yang tidak ada feel, tidak ada rasa lagi. Makanya kita perlu rapid test. Amin. Kita perlu rapid test untuk menguji, saudara. Rapid test itu tes cepat untuk menguji bagaimana sebenarnya kekristenan kita. Apakah kita reaktif atau non-reaktif? Apakah iman kekristenan kita masih reaktif atau non-reaktif? Kalau saudara di tes COVID-19, saudara berharap non-reaktif. Oke? Non-reaktif. Tapi kalau rohani, non-reaktif, saudara-saudara, itu nenek bilang berbahaya. Coba kita lihat ini. Non-reaktif. Ya. Non-reaktif itu tawar hati. Tidak ada gairah. Tidak ada lagi passion. Ya, itu non-reaktif. Kalau non-reaktif tidak ada gairah, saudara-saudara, itu artinya padam rohani atau mati rohani. Mati rohani. Kalau saudara cubit pipimu, sakit tak? Sakit, saudara. Kalau anak-anak nakal dicubit pantatnya, nangis enggak? Nangis. Kenapa? Dia rasa. Saudara. Anda tarik telingamu sakit, sakit. Anda masih rasa. Tapi kalau orang mati dicubit pipinya, dia tidak bergeming. Ya. Toki dia petesta, tidak bergeming. Kenapa, saudara? No life. Sudah mati. Nah, orang yang mati rohani adalah orang yang sama sekali tidak ada lagi rasa. Seperti itu. Mari, saudara. Saya mempelajari begini. Perjalanan menuju kepada kematian rohani. Jalan ke arah kematian rohani. Yang pertama, Mazmur 78 ayat 40, menyusahkan hati Tuhan. Ini step-stepnya, saudara ya. Saya harap ini menjadi benar-benar rapid test bagi kita. Untuk mengetahui keadaan rohani kita. Perjalanan ke arah mati rohani, yang pertama adalah menyusahkan hati Tuhan. Mazmur 78 ayat 40. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Menyusahkan hati Tuhan. Apa yang dimaksud menyusahkan hati Tuhan? Saudara-saudara, orang-orang Israel ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. Orang-orang yang melihat, mengalami, ya, yaitu mujizat, perkara-perkara hebat, pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi senantiasa mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyusahkan hati Tuhan di padang belantara. Banyak kali kita seperti ini, saudara-saudara. Ulang-ulang Tuhan tolong. Ulang-ulang Tuhan tolong. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kita tiba-tiba kehilangan arah. Seperti layangan yang putus. Kita menjadi ketakutan, kita menjadi tawar hati, kita melupakan Tuhan. Sehingga kemudian dianggap menyusahkan hati Tuhan. Lalu, melelahkan Tuhan. Oh, ada istilah Tuhan itu lelah. Ada, saudara. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan
Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Bapak Ibu, kita tahu setiap kali bangsa ini jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan angkat tangan. Oke? Tuhan angkat tangan, biar akang jengana. Ketika Tuhan angkat tangan, musuh itu yang datang. Amalek datang, Filistin datang, Moab datang, saudara, orang Amori datang, menghajar mereka. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika mereka jatuh ke tangan musuh, mereka mulai teriak, Tuhan, help, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Apa yang terjadi, saudara? Hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Makanya dikatakan di 2 Tawarikh pasal 36 ayat 15. Saya tidak catat di situ. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 15. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara, ketika mereka mulai dianiaya, dirampok, ya dibunuh dan selanjutnya, hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim utusan-utusannya. Utusan itu datang, bertobatlah, bertobatlah. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah kejadian ini seringkali terjadi kepada kita? Ketika kita mulai, saudara, melakukan hal yang keliru, kita dengar firman, tidak mau, kita dengar nasihat, kita tolak, melelahkan hati Tuhan seperti orang Israel, ya, pada waktu itu. Banyak kali, saudara, kita melelahkan hati Tuhan. Ketika suami istri mulai bertengkar, ya, ribut, entah apa yang diributkan. Orang tua datang kasih nasihat tidak mau dengar. Pendeta datang kasih nasihat tidak mau dengar. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan itu kirim utusannya. Kenapa? Dia sayang kepada kita. Dia tidak ingin kita mengalami celaka. Dia ingin rumah tangga kita baik. Dia ingin kesehatan kita baik. Dia ingin, ya, ekonomi kita baik. Tapi seringkali ketika kita mendengarkan nasihat, firman Tuhan, utusan Tuhan, kita tidak mau mendengarkannya. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, mengabaikan, saudara. Seringkali kita mendukakan Roh Kudus dengan mengabaikannya. Umpamanya apa? Umpamanya persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak punya lagi persekutuan dengan Tuhan. Ya. Seringkali, saudara, kita tidak lagi punya koneksi dengan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini, saudara, memutuskan begitu banyak, saudara, hubungan orang dengan Tuhan. Banyak. Di bawah tekanan, ketakutan, orang-orang yang tawar hati, orang-orang yang tidak punya gairah lagi, orang-orang yang padam. Ya, karena, saudara, COVID-19 ini, persekutuan dengan sesama. Ya, makanya saya ditanya beberapa gereja, Pak, berapa persen jemaat datang beribadah? Kenapa tanya-tanya, bukan Jono? Ya, berapa persen? Dan memang sedikit sekali, saudara, kita mungkin tidak ada 20% yang datang ke gereja. Kenapa, saudara? Persekutuan sesama anak Tuhan dipadamkan. Saya tidak tahu, ya, saya tidak bisa bersikap, saudara, dengan kejadian aneh kita ini. Saya tidak berani mengatakan saudara-saudara yang di rumah yang tidak datang beribadah, engkau mendukakan hati Tuhan. Saya tidak mau menghakimi seperti itu. Oke? Saya tidak mau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak berani, bahkan nongol pun tidak berani adalah orang-orang yang sudah kalah patan. Saya tidak mau menghakimi. Tapi yang saya mau katakan, saudara, adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Gereja tidak tinggal diam. Oke? Makanya saya bilang sama anak-anak di bawah, telepon.
Ya, jemaat telepon, say hello, apa kabar, dan selanjutnya. Jangan sampai koneksi itu putus. Lalu kita mengadakan Zoom, Selasa wanita, Rabu, cool, Jumat doa malam, Sabtu doa puasa. Kita tetap bikin cool. Supaya apa saudara? Supaya ada fellowship sekalipun hanya melalui layar. Tapi saya mau beritahu saudara, apakah saudara pernah melihat wajah saya sebesar ini? Dekat begini? Enggak. Kapan saudara melihat wajah saya bisa besar? Di layar. Oke? Jerawat-jerawatnya itu kelihatan saudara. Rambut putihnya itu kelihatan. Ya, terlambat pakai eyeshadow miring sebelah, tabal sebelah, kelihatan di sana. Ya, apalagi kalau pasang bulu mata palsu cuma sebelah, itu kelihatan di sana. Saudara-saudara, kenapa kita melakukan itu? Supaya hubungan antara kita itu tidak menjadi putus. Oke? Makanya saudara, kita sedang membaca sekarang di 1 Samuel pasal 28 sampai 31 kalau tidak salah, ya. Saudara baca Alkitab enggak? Yang saya kepingin begini, bacalah Alkitab itu. Kalau sudah tidak mengerti, WA kepada saya. WA lah kepada saya, supaya kita bisa sharing. Loh Pak, kenapa begini? Ya, apa yang disebut bukit pengorbanan? Umpamanya seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya koneksi itu tidak putus. Seringkali kita mengabaikan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Umpamanya kita tidak percaya kepada tuntunan, kita tidak percaya kepada perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Kita ragu-ragu, jangan-jangan. Ya, ada yang mengatakan pandemi ini masih lama, ada yang mengatakan begini, begitu, lalu kita mulai hitung-hitung, uangku masih ada sekian. Kalau tiap bulan saya pakai sekian, akan bertahan kira-kira sekian bulan. Loh setelah itu bagaimana hidup saya? Bagaimana nasib saya? Saudara-saudara, seringkali kita mendukakan Roh Kudus dengan tidak percaya, tidak berharap kepada Dia. Lagi saudara, yang keempat adalah menentang Roh Kudus. Ini perjalanan menuju kepada kematian. Menentang Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Menentang, melawan suara Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus itu menyuruh, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, bangun pagi berdoa. Nggak mau, nggak dengar. Ya. Nah, mau makan, doa. Ya. Doa dulu setengah jam. Saudara-saudara, seringkali kita tidak mau mendengarkan perintah. Nah, telepon temanmu itu, tanya kabarnya bagaimana, jangan-jangan dia butuh nasihat. Saudara, kita tidak mau. Nah, ampuni itu musuhmu, nah ampuni dia, dan selanjutnya kita tidak mau, kita tidak mendengarkan. Bahkan seringkali saudara ketika Roh Kudus melarang kita melakukan sesuatu, kita terjang. Ya, memenuhi nafsu-nafsu kita. Seringkali Roh Kudus mengingatkan kepada kita sesuatu. Ya, nah belum bayar perpuluhan. Saudara-saudara, dan kita menentang, kita tidak mau mentaatinya. Dan kita seringkali menentang kepada Roh Kudus. Akibatnya apa saudara? Padam. Kita memadamkan roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Satu bagian lagi saya mau sampaikan kepada saudara. Ciri-ciri daripada non-reaktif. Ciri-cirinya, apa ciri-cirinya? Saudara-saudara, dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ciri-ciri non-reaktif, tidak reaktif lagi adalah dia punya iman, tapi dia tidak mau melakukan sesuatu. Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita punya iman kepada Tuhan, kita tahu Dia adalah Allah yang penuh dengan, Dia adalah Allah yang kasih adanya.
dia mengasihi kita, dia mengampuni kita. Tapi kita tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Kita tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ciri-ciri orang yang non-reaktif, tidak lagi punya reaktif adalah tidak punya buah di dalam kehidupannya. Lalu dikatakan saudara-saudara, yang kedua adalah yang dia pikirkan hanyalah kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Coba sudah lihat ini, Matius pasal 8 ayat yang ke-21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Saudara-saudara, bukan penafsiran ya. Jadi beberapa teolog mengatakan begini, pengertiannya daripada ayat ini. Ayahku belum mati. Nanti kalau dia sudah mati, baru saya pergi mengikuti engkau. Seperti itu. Apa yang Tuhan katakan saudara? Menjawab orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuhan bilang begini, biarkanlah orang mati mengubur orang mati. Oke? Biarkanlah orang mati, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara, lihat kalimat ini. Biarlah orang-orang mati secara rohani menguburkan orang-orang mati yang memang sudah mati secara badani. Kalau kamu tidak mati rohani, ikutlah aku. Oke? Sudahlah, nanti kalau papamu mati, sudah ada yang ngurus. Biarkanlah mereka yang ngurus. Tetapi kamu, ikutlah aku. Saudara, orang-orang yang non-reaktif adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kepentingan dirinya sendiri. Egonya tinggi sekali. Ya, nanti saudara perhatikan ini. Kalau orang-orang yang non-reaktif, yang rohaninya padam, selalu berbicara tentang hidupnya sendiri. Dia tidak pernah peduli kepada Tuhan, dia tidak pernah peduli kepada orang lain. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah hidup di dalam kedagingan. Hidup menurut daging. Hidup secara daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Hidup menurut daging. Memenuhi nafsu-nafsu badani, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang dipikirkan adalah urusan makan, minum, pakai. Dia tidak pernah berpikir tentang kekekalan, tentang kerajaan Allah yang akan datang, tentang hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan, tentang menyimpan harta di dalam surga, di mana ngengat dan karat tidak dapat menjamahnya. Orang-orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang pikirannya short term, pendek. Ya, hanya memuaskan usia yang 70-80 tahun ini. Dia tidak pernah pikirkan yang lain. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah ciri yang keempat adalah tidak mau menerima ajaran yang benar. Tidak mau menerima nasihat-nasihat kebenaran. Amsal pasal 5 ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Tidak pernah mau mendengarkan nasihat, tidak pernah mau mendengarkan pengajaran, tidak mau mendengarkan pendidikan-pendidikan secara rohani. Saudara-saudara, dia menutup mata hatinya. Ada orang bilang dengar firman masuk sini keluar sini. Lumayan saudara, masih ada yang tinggal. Tapi kalau masuk sini langsung keluar, itu tidak ada yang tinggal. Itu namanya orang bebal seperti Nabal. Ya. Yang kemudian mati sakit jantung. Ya, si Nabal suaminya siapa? Batseba. Siapa? Abigail. Siapa? Abigail. Ya, suaminya Abigail yang kemudian menjadi istrinya Daud. Saudara-saudara, banyak kali kita ini bebal seperti orang Israel yang tegar
pagar pantai leher. Kita tidak pernah mau mendengarkan nasihat, kita tidak pernah mendengarkan teguran, dan kita hidup sesuai dengan kemauan kita sendiri. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita non-reaktif atau tidak? Minggu depan kita bicara tentang reaktif. Bagaimana ciri-ciri daripada reaktif? Ya, saudara, dan saya berdoa supaya rapid test ini benar-benar dapat terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara-saudara yang baik yang ada di tempat ini sampai kepada saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, jangan sampai rohmu menjadi padam. Jangan sampai rohmu menjadi padam. Kalau sampai rohmu menjadi padam, sudah kasih dalam Tuhan, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa saudara-saudara.